geng. Dih, rapi banget gue hari ini ya. Cakep gitu. Lente looknya. Abis tadi nih bangun pagi gue ngerasa lagi bad hair day. Untungnya ada hair clay di andalan gue yang bisa langsung dipakai setiap saat dari Morris Hair Clay. Pokoknya ini penyelamat banget deh. Bisa membuat tampilan rambut kalian langsung rapi dan cakep seketika. Apalagi produk ini tuh ada kandungan olive oilnya yang dapat menjaga kelembapan sama membuat rambut terlihat berkilau atau wet look gitu. Dan yang paling gue suka lagi adalah kalau kita lagi bad hair day kan rasanya juga bad mood ya. Nah tapi pas kita apply Morris Hair Clay ini itu bisa langsung ningkatin mood booster banget geng. Karena aromanya tuh enak banget kayak aroma-aroma mask gitu. Campur woody tapi tetap segar. Teksturnya ringan banget, gampang dibilas dan yang paling penting kalau dipakai nih, kita ini bisa tahan sampai 12 jam. Kemasannya nih juga praktis kan. Ada tutupnya gini yang bisa ditutup sampai rapat dan gampang dibawa-bawa juga handy. Jadi praktis banget. Nah, buat kalian yang mau tampil rapi dan necis, setiap saat nih misalnya mau ke kampus atau ke kantor atau cuma Zoom meeting tapi butuh sesuatu yang praktis dan cepat juga ya. Padahal sebenarnya belum mandi nih, tapi bisa kelihatan langsung on seketika gitu. Gua rekomen banget nih produk Morris Hair Clay yang produknya ini juga udah gampang dicarinya. Ada di Alfamart atau langsung aja order di Shopee. Yang biasa, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Hai gengs, di teman cerita kali ini gue bakal ceritain kisahnya dari Bagas CS. Kenapa pakai CS nih? Karena ini memang merupakan kumpulan pengalaman dari Bagas dan teman-temannya selama mengikuti pendidikan wajib militer di sebuah instansi. Ya lebih ke semi wajib militer sih maksudnya. Cuma nama dan lokasi kejadiannya pastinya disamarin. Karena Bagas ini takutlah kalau ketahuan sama bosnya nanti dia diomelin. Ya daripada kenapa-napa. Soalnya sampai sekarang Bagas ini masih bekerja di perusahaan tersebut. Oke, pokoknya awalnya ini kejadiannya di tahun 2015 ya gengs. Dimana Bagas ini baru aja keterima kerja di sebuah perusahaan X lah namanya. Nah, di situ setiap anak baru pasti akan diikutin dengan pendidikan semi wajib militer selama 14 hari atau sekitar 2 mingguan. Cuma walaupun yang ada ini tuh perusahaan X, pelaksananya sendiri itu menggunakan jasa dari sebuah instansi. Ya soalnya perusahaan X ini bukan kayak kantor polisi atau militer juga, perusahaan kantoran biasa dan memang filosofinya itu untuk melatih kedisiplinan dan kerjasama dari para pekerjanya. Jadi selain biasanya di awal-awal tuh kalau kita masuk perusahaan ada ISQ buat membangun kolbu dan spirit dalam bekerja. Yang biasanya tuh kalimatnya dia kayak bayangkan ada bendera kuning, begitu ya. Nah, beberapa perusahaan juga katanya itu suka nerapin kayak hal-hal semacam wajib militer ini. Ya, kecil-kecilan aja memang. Yang mungkin dari kalian pernah ngerasain juga langsung komen di bawah ya. Singkat cerita, di hari H, Bagas berangkat tuh dari Jakarta bareng-bareng ke Bogor untuk menjalani pelatihan tersebut kan. Yang kurang lebih pesertanya sekitar 40 orangan lah. Dia lupa sih jumlah pastinya. Cuman yang jelas pada saat itu kurang lebih cowoknya ada 20-an, sementara peserta ceweknya antara 16 sampai 20-an juga. Nah, pas mereka sampai di sana, itu mereka nih disambutnya beneran kayak tentara perang gitu, geng. Terus mereka tuh digedor-gedor sama pelatih di sana tuh buat pada turun. Terus di situ mereka disuruh baris yang rapi sambil dikasih tahu peraturan-peraturan standar lah. Semacam selama di sana harus berperilaku sopan, disiplin, nggak boleh ngomong kotor, dan mematuhi semua arahan dari para pelatih. Setelah itu, semua barang peserta nih diambil disimpan sama pelatih. Termasuk ya HP, ya dompet, ya baju juga. Sama ya rokok-rokok, semua yang hal-hal begitu disita, geng. Karena baju seragam sampai keperluan sehari-hari udah disiapin sama instansi tersebut. Setelah itu mulailah pembagian kamar. Semua orang ternyata tidur di bangsal dengan kasur yang tingkat gitu. Ruangan para cewek sama cowok tentunya pastinya dibedakan ya. Nah, pas pembagian tempat tersebut, ada salah satu pelatih lagi nih yang masuk buat sekedar ngecek dan ngingetin peraturan standar tadi yang kayak harus berperilaku sopan, disiplin dan lain-lain. Sama kayak arahan tadi pas datang lah pokoknya. Tapi ada tambahannya, yaitu jangan matiin lampu kamar mandi. Nah, waktu itu para peserta nggak banyak yang nanya dan kayak ngangguk aja udah iya. Karena masih pada shock tuh dengan euforia yang khas militer gitu, bener-bener kayak ditata jadi tentara. Padahal kan mereka akan kerjanya di atas meja gitu istilahnya. Akhirnya pendidikan di hari pertama itu selesai sekitar jam 10 malam. Semua udah rapi-rapi dan bersih-bersih. Nah, di situ sekalinya mandi, itu bisa masuk 4-5 orang sekaligus, gengs. Karena kamar mandinya juga cukup luas. Bener-bener kayak di militer lah. Habis itu mereka pergi tidur. Nah, menjelang pagi sekitar jam 3-an, Bagas sama temennya ini tahu-tahu kebangun tuh dari tidur. Karena mereka tuh mendengar ada suara langkah kaki. Kayak barisan tentara gitu, rame banget. Duk. Pokoknya semacam ada segerombolan tentara. Kalau baris berbaris malam-malam kan berisik juga ya. Meskipun dari beberapa peserta juga ikut kebangun karena mendengar suara itu. Mereka nggak ada yang berani ngobrol nih. Karena cuma lihat-lihatan doang, soalnya mereka belum terlalu kenal kan satu sama lain. Paginya, semua peserta akhirnya beraniin tuh mulai ngobrol. Nah, beberapa orang mengaku denger juga. Dan akhirnya nanya tuh ke pelatih. Untuk memastikan yang mereka denger tuh nggak halu ya. Masa ya ada latihan baris berbaris jam 3 pagi? Sementara para peserta di wilayah itu ya cuma mereka doang dari perusahaannya. Tapi si pelatih bukannya menjawab. Malah balik nanya tuh ke peserta. Kalian ada yang ngerasa matiin lampu kamar mandi nggak? Katanya kayak gitu, geng. Nah, di situ para peserta langsung diem dan kayak nginget-nginget. Kemarin lampunya mati nggak ya? Akhirnya dicek deh, ternyata bener aja. Lampunya ada yang matiin. Cuman gak ada yang ngaku
kaku tuh. Nah, akhirnya si pelatih ini cerita. Pokoknya dari pengalaman sebelum-sebelumnya, tiap ada peserta didik yang nggak sengaja matiin lampu kamar mandi, pasti akan ada kejadian aneh. Dan biasanya sih lebih serem daripada sekedar suara orang jalan aja. Ya udah, akhirnya dari situ di malam-malam berikutnya, para peserta nggak ada yang berani matiin lampu kamar mandi. Dan sejak saat itu, emang bener tuh, nggak pernah kedengeran suara-suara aneh lagi. Tapi masih ada beberapa gangguan lainnya yang lebih parah sebenarnya. Pernah nih suatu malam, teman peserta lainnya bernama Surya, itu kebagian di tempat tidur yang di atas tuh kan kasurnya tingkat. Dan kebetulan memang banyak kasur yang di bagian atas tuh pada kosong semua. Soalnya yang lainnya tuh pada milih yang ngisi di bawah dulu lah, pada males manjat-manjat soalnya kan. Nah, malam itu Surya ini coba buat tidur, karena sebenarnya dia belum ngantuk banget. Pas dia miringin badan ke kiri, kasur di ranjang sebelahnya, yang harusnya biasanya kosong tuh, nggak ada yang nempatin di atas kan. Tahu-tahu ada yang tidur di situ, gengs, tapi posisinya belakangin si Surya. Orang itu terlihat pakai kayak kaos putih polos, tapi agak kotor kumel gitu. Dan posturnya dilihat dari belakang kayak nggak kenal itu siapa ya. Sesaat Surya nih mikir, mungkin itu peserta yang bosan tidur di bawah kali, makanya dia naik ke atas. Tapi setelah dia inget-inget nih, seluruh peserta mana ada yang punya kaos putih sih? Kan baju seragam mereka semuanya dikasih dari pelatih. Dan itu warnanya cuma ada dua, warna hitam sama warna hijau army. Ya ala-ala kayak gini, kalau punya warna putih, pasti warnanya bisa jadi dekil, dia emang kayak orang yang kepake tuh. Dan setiap hari kan mereka juga latihan fisik ya, guling-guling di tanah, pasti kotor, nggak mungkin dikasih warna putih. Cuman Surya masih positive thinking aja tuh. Ya mungkin dia sempat nyembunyiin kaosnya buat ganti aja gitu buat tidur. Tapi sewaktu dia lagi mikir-mikir nih masalah perkaosan tersebut, gak lama orang itu tuh berbalik nih. Dan akhirnya mukanya hadap-hadapan tuh sama si Surya. Ternyata sebagian wajahnya udah kayak rusak gitu, penuh darah. Baju bagian depannya juga kayak udah sobek-sobek dan ada bercak darah merahnya juga, kayak abis ditembak gitu. Niatan Surya di situ mau teriak, tapi mulutnya kayak kekunci gini, badannya kaku. Dia kayak berusaha mau turun dari kasur juga nggak bisa gerak. Akhirnya dia kayak berusaha gerakin tubuhnya gitu aja, sampai jatuh dia ke bawah ke lantai, kedebuk gitu kan, lumayan ya dari kasur lantai atas. Nah, semua orang langsung kebangun otomatis dengar suara gede gitu si Surya jatuh. Karena itu si Surya ini sampai harus dilarikan ke klinik karena punggung sama kakinya kekilir. Cuman pas pada bangun tuh nggak ada satu orang pun yang melihat sosok yang tadi dilihat sama si Surya. Nah, di malam-malam berikutnya selama Bagas ini pendidikan di sana, tiap 2 atau 3 hari sekali pasti ada aja yang kesurupan gitu. Dan biasanya yang kesurupan itu kebanyakan sih peserta yang cewek. Kayak biasa pas lagi apel malam nih untuk dengerin pengarahan mengenai jadwal besok pagi. Pernah tuh tiba-tiba ada salah satu cewek yang tau nangis histeris kenceng banget. Awalnya lain pada mikir, ini cewek udah capek kali, udah nggak kuat gitu, digojok ala-ala semi militer kan. Namun ternyata begitu diperhatiin, si cewek ini nangisnya aneh dan ternyata dia lagi kesurupan. Pernah juga ada peserta cewek yang lainnya, itu tiba-tiba guling-guling aja gitu di tanah, terus kayak berdosus gitu macam ular, sama ngaung-ngaung kayak macan. Ya bener-bener kayak kita kalau nonton yang di acara-acara uji nyali begitu, gengs. Dan lumayan banyak gitu pokoknya kesurupan. Cuman gak butuh waktu lama buat para pelatih di sana nih untuk ngeluarin dan menenangkan makhluk-makhluk tersebut. Soalnya ternyata mereka ya kayak udah biasa nanganin yang begituan, lah udah jadi kegiatan rutin juga habisnya. Dan menurut sang pelatih di sana, para makhluk-makhluk gaib ini tuh bisa sampai masuk ke beberapa peserta didik. Itu biasanya karena mereka ini kondisinya nggak fit, terus lagi kecapean banget kan, atau yang paling sering karena bengong, terus pikirannya kosong. Tapi anehnya orang-orang yang kesurupan ini pas udah siuman nih, terus ditanya, kamu rasanya gimana sih kesurupan? Rata-rata mereka menjawab, awalnya mereka nih kayak ngelihat sosok kayak kuntilanak gitu, atau sosok hitam gitu di jauh gitu, misalkan di ujung lapangan ngeliatnya. Tapi sosok itu tuh tau-tau hilang cepet banget dan pindah gitu ke tengah, jadi lebih dekat, terus hilang lagi, tau-tau udah di depan muka persis. Habis itu gelap, dia nggak inget apa-apa. Nah, selanjutnya dalam jadwal pelatihan mereka itu juga ada tuh schedule buat belajar survival yang berlokasi di luar mes. Jadi kayak semacam bumi perkemahan gitulah, bertahan di dalam hutan. Nah, sebelum mereka berangkat, mereka diizinin tuh untuk bawa dompet sama HP, karena kan takut ada apa-apa di luar kan buat jaga-jaga. Udah nggak di dalam mes lagi nih. Nah, si Bagas sama peserta lainnya excited dong, berasa keluar dari penjara gitu ya, karena mereka udah semingguan tuh terisolasi di dalam mes. Setiap hari kerjanya cuma apel, latihan fisik tuh berat, masuk kelas, tidur, udah semuanya kejadwal banget. Nah, pas sampai di lokasinya, kondisinya itu lebih kayak ke hutan pinus gitu, geng. Tapi meskipun di lokasinya di tengah hutan, cuman hutannya tuh hutan kekinian ya, yang terjamah juga sama manusia. Soalnya nggak jauh dari sana, itu juga ada perkebunan sama perumahan para warga. Jadi kalau siang ya bagus gitu, lebih kayak ke tempat wisata. Cuman ya kalau malam ya gelap uga, serem. Ya udah bener tuh, mana pun datang. Mereka tidur di tenda nih. Tapi sekitar jam 11 malam, Bagas mulai kedinginan dan kebelet pipis. Sialnya lokasi toilet di situ lumayan jauh, sekitar 200 meter, soalnya kan kayak MCK kan. Nah, pas Bagas ini mau bangunin temannya buat nemenin ke toilet, gak ada yang mau, gengs. Malah si Bagas ini disuruh udah pipis aja tuh di pohon, ribet amat tuh jadi laki. Tapi kayak dia nih pipis di pohon yang salah deh. Karena abis itu dia nih mengalami kejadian-kejadian aneh. Pokoknya sekitar jam 1 malam tau-tau sirine berbunyi. Mereka dibangunin paksa nih sama para pelatih untuk melakukan semacam jurit malam gitulah. Nah, para peserta ini tuh dibagi ke dalam beberapa kelompok. Pokoknya setiap kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Di situ mereka dikasih sandi-sandi sama kode-kode tertentu dan diminta jalan untuk menuju pos
pos masing-masing yang udah ditentuin. Dan setiap kelompok nih jalannya juga harus bergantian. Jadi misalkan abis kelompok 1 jalan, kelompok 2 nih nunggu dulu sampai 5 menit baru lanjut jalan juga. Dan kemudian seterusnya. Nah waktu itu si Bagas ini kebagian sekelompok sama yang namanya Adit dan Jerry. Karena kondisinya gelap banget, setiap kelompok itu cuma dikasih 1 lilin aja. Ya kalau lilinnya mati ya wassalam, kagak bisa lihat apa-apaan. Dan mereka ini berarti harus nunggu kelompok di belakangnya untuk datang tuh dan minta api gitu kan, baru ngatur jarak kembali. Nah yaudah, kelompoknya Bagas ini akhirnya tiba tuh di pos 1. Semua masih aman terkendali. Lalu mereka melanjutkan lagi tuh ke pos yang kedua. Nah di tengah perjalanan, tau-tau mereka ngeliat kayak ada putih-putih kayak pocong gitu geng, ngagetin gitu nutupin jalan. Ya tapi di situ mereka juga tahu sebenarnya ternyata itu pocongnya cuman pelatih aja yang nyamar nakut-nakut mereka pakai kostum sok-sokan jadi pocong. Cuman tetep aja kaget saya pak. Abis dari pos 2, mereka lanjut lagi. Dan wilayahnya kali ini udah keluar dari hutan, masuk ke area perkebunan gitu geng. Nah di situ Bagas sempat ngeliat tuh kayak ada anak kecil lari-lari bawa lentera, yang cukup aneh ya di situasi malam gitu ya. Tapi kali itu Bagas diem aja. Soalnya pas dilihat nih dilirik kayaknya Adit sama Jerry ini nggak ngeliat. Sampai tahu-tahu nih akhirnya mereka nih kayak ngeliat ada sebuah pemukiman warga. Dan di situ kayak ada warung kopi itu buka. Nah diajaklah si Adit sama si Jerry buat nyebat dulu lah kita, ngupi-ngupi bentar. Udah seminggu nih nggak ngerokok, mulut berasa asem gitu katanya. Yaudah mereka bertiga ini kan niatnya mau ngopi di sana tuh sambil nunggu 3 kelompok lain lewat duluan lah. Lumayan curi-curi waktu 15 menit. Nah di warung itu mereka semua pesen rokok sama kopi sambil nyemilin beberapa gorengan tuh yang masih hangat. Dan menurut Bagas CS, yang jualan di warung itu tuh tete-tete cantik, mulus putih gitu kayak bihun. Nggak lama mereka lagi ngopi-ngopi nih, ada bapak-bapak gitu pakai sweater sama topi kupluk datang nyamperin si teteh tadi. Mereka kayak ngomong berdua tapi nggak ada suaranya gitu. Nggak lama lagi datang juga tuh ibu-ibu pakai jaket sama kerudung. Dan si ibu itu juga kayak akrab nih sama si teteh sama si bapak, ngobrol mereka. Tapi lagi-lagi suaranya nggak kedengeran, padahal kayak mulutnya omat kamit. Habis itu si bapak sama ibu tuh keluar warung kayak pulang barengan. Nah si Jerry tau-tau nyeletuk, ini udah 2 batang nih, kok nggak ada kelompok lain yang lewat-lewat ya? Apa kita salah jalur nih jangan-jangan? Nah si Bagas nimpalin, ya udahlah nanggungnya habis 1 batang lagi kita cabut. Pas rokoknya udah tinggal setengah, tahu-tahu pundaknya Bagas sama Adit itu ada yang ditepuk tuh dari belakang, yang mana ternyata itu pelatih mereka. Si pelatih langsung nanya, ngapain kalian di sini? Nah si Bagas CS nih auto panik dong, pergok mereka. Si Adit nih bilang, maaf pak, kita cuma istirahat bentar nih, lagi ngopi sama udut bentar. Cuman si pelatih nih mukanya bingung, hah? Ngopi? Mana kopinya? Kok nggak ada? Nah si Bagas nih mau nunjukin nih kayak ini, ternyata pas di belakangnya warungnya udah tutup dan gelap gitu geng. Kayak warung lama nggak buka. Sumpah mereka di situ langsung perinding banget. Dan ya kayak orang linglung, kok begini? Padahal tadi warungnya buka terang, makanan juga masih pada anget. Mereka sampai ngerasanya juga ngerokok 3 batang, tapi pas lihat kagak ada rokoknya. Dan yang lebih anehnya lagi, Bagas CS ini tuh ngerasa di warung itu mereka nih ngabisin sekitar 15 menitan lah. Tadi kan soalnya mau nungguin kelompok lainnya buat datang duluan kan. Tapi ternyata mereka ini udah hilang sama 2 jam. Makanya para pelatih di sana itu nyari muter-muter dan ketemunya di situ. Ya udah setelah kejadian itu, waktu balik ke tenda mereka dikasih air minum dan paginya mereka muntah-muntah hebat katanya geng. Pagi harinya tiba-tiba satu angkatan ini pada dongkol nih sama Bagas CS karena perbuatan mereka semalam. Seluruh peserta jadi dihukum karena nggak kompak. Pokoknya mereka nih sampai harus disuruh push up 20 kali dan keliling gitu muter-muter 5 kali. Nah semenjak itu juga Bagas mengaku agak disebelin sama satu angkatan nih karena dianggap egois dan nyusahin yang lain. So itu teman cerita kali ini, yang mungkin dari ceritanya Bagas ini kita bisa belajar untuk selalu berperilaku sopan dan mencoba taat peraturan dimanapun kita berada, biar gak nyusahin orang lu. Bener-bener nih Bagas, pantesan nama lu minta disensor. Kalau bos lu tahu nih abis lu Bagas. Canda ya Bagas. Terima kasih banyak udah mau share ceritanya di sini. Nah buat kalian yang punya cerita-cerita kayak Bagas juga, boleh kirim ke email ini ya. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.